Halo, selamat sore pemirsa. 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Presiden Prabowo Subianto hari ini menghadiri acara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Bogor, Jawa Barat. Informasi ini bersama sejumlah kabar lainnya akan kami sampaikan dalam program Kabar Merah Putih. Selama beberapa menit ke depan bersama saya Agita Mahlika yang akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya atas usulan Marsinah, seorang aktivis buruh yang gugur saat memperjuangkan hak-hak pekerja, diangkat menjadi pahlawan nasional. Dukungan tersebut disampaikan langsung Prabowo dalam pidatonya di peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional Monas, Jakarta. Bapak Prabowo Subianto akan hadir di tengah-tengah kita semua. Presiden Prabowo Subianto mengaku mendukung aktivis buruh Marsinah sebagai pahlawan nasional. Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan ribuan buruh yang hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Kamis kemarin. Awalnya Presiden mempertanyakan kepada masa aksi mengenai pahlawan nasional yang tidak ada dari kaum buruh dan meminta saran agar kaum buruh mengusulkan pahlawan. Mereka pun mengusulkan Marsinah menjadi pahlawan nasional. Kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh? Saya tanya, kalian ada saran nggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak? Marsinah jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. Cukup? Cukup? Marsinah merupakan aktivis dan buruh pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia diculik dan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah hilang selama 3 hari. Jenazahnya ditemukan di hutan dengan tanda-tanda bekas siksaan berat. Kasus ini juga menjadi catatan bagi Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ratusan buruh dan aktivis dari berbagai daerah memadati makam Marsinah di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada peringatan Hari Buruh. Mereka datang untuk mengenang perjuangan Marsinah, buruh perempuan yang menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Koordinator Teman Marsinah menyatakan bahwa ziarah ini bukan hanya untuk bentuk penghormatan, tapi juga bagian dari perjuangan melanjutkan cita-cita Marsinah yang menjadi korban karena memperjuangkan hak buruh. Para buruh yang berziarah turut menyerukan 2 tuntutan, yakni peningkatan kesejahteraan buruh dan pengukuhan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dalam peringatan Hari Buruh di lapangan Monas, Jakarta, ada momen tak biasa dari Presiden Prabowo Subianto. Di akhir pidatonya, Prabowo membuka baju dan memberikan ke buruh yang ada di sisi bawah panggung. Ada momen menarik di penghujung pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di lapangan Monas, Jakarta. Prabowo yang mengenakan pakaian safari coklat disertai topi biru dan kacamata hitam, tiba-tiba melepas bajunya dan memberikan ke buruh di sisi kanan. Kemudian Prabowo mengangkat kedua tangannya. Di tengah kerumunan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan para pimpinan organisasi buruh di atas panggung. Kemudian Prabowo turun menghampiri buruh sambil menyalami mereka secara bergantian. Tak sampai di situ,
Sambil mengarah ke pintu keluar Monas, Prabowo naik mobil maung dan bagi-bagi kaos yang masih terbungkus rapi ke arah buruh. Tampak buruh begitu antusias sambil mengulurkan tangan agar mendapatkan kaos langsung dari Presiden Prabowo. Tim TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melakukan kunjungan strategis ke salah satu institusi riset pertanian di Belanda. Sedang ada di Wageningen. Kunjungan ini dilakukan dalam upaya mempercepat transformasi pertanian nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Kunjungan ini didampingi oleh Rektor IPB University dan juga jajaran Kementerian Pertanian. Kunjungan ini menjadi bagian dari misi besar pemerintah Indonesia untuk menjalin kolaborasi internasional, terutama di bidang riset dan teknologi pertanian. Pemirsa, dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri juga bertemu National Cotton Council of America untuk membahas perdagangan kapas. Rombongan Kadin Indonesia yang dipimpin Anindya Novian Bakri berkunjung ke National Cotton Council of America atau Dewan Kapas Amerika Serikat. Mereka bertemu dengan Robbie Minich selaku Vice President of National Cotton Council. Dalam pertemuan tersebut, Kadin Indonesia tak hanya membahas rencana impor kapas dari Amerika Serikat, tapi juga rencana ekspor garmen Indonesia yang berasal dari bahan baku kapas asal Amerika. Kadin berharap pertemuan tersebut dapat mengubah kebijakan tarif yang menguntungkan kedua belah pihak. But also for countries around the world. It's providing us some insight. One of them is, our question was. I hope you enjoy it and you put somewhere in your nice office. Yeah. Okay, 1, 2. Kapas itu merupakan salah satu import kita. Tapi yang menarik ialah kita tadi bertemu dengan National Cotton Council. Kenapa? Karena kita bisa berpikir suatu kesepakatan nantinya di mana kalau kita pakai semacam kapas dari Amerika, ketika sudah diolah, dikirim kembali ke Amerika berupa garmen, kita bisa mendapatkan tarif yang serendah mungkin, syukur-syukur 0%. Nah, tadi kami di sini meminta mereka untuk memikirkan konsep itu dan melobi pemerintahnya sendiri. Dalam hal ini US Trade Representative. Seperti kita dengan pemerintah mempunyai relasi yang sangat bagus. Jadi perlu diketahui bahwa garmen ini salah satu dari 3 top ekspor Indonesia ke luar negeri. Jadi benar-benar kita ingin memperjuangkan supaya perusahaan-perusahaan garmen kita bisa lebih kompetitif ke depannya. Tentu mereka juga mesti bekerja keras karena yang mengimport kapas bukan hanya Amerika. Ada dari Cina, Brazil, dan lain-lain. Tapi saya rasa meetingnya sangat baik. Tadi saya di sini bersama Wakil Ketua Umum Koordinator ada Pak Erwin, ada Wakil Ketua Umum Luar Negeri Pak Dino, dan Wakil Ketua Umum Bidang Hilirisasi dari kami Pak Tony. Nah, ini sangat menarik dan inilah tugas Kadin mencari mitra bisnis partnership dalam setiap pertemuannya. Berdampingan dengan pemerintah yang fokus kepada kebijakan untuk tarif. Yang kami yakin pasti akan ada solusi. Pemirsa, memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, Pemprov Jakarta menyerahkan pemutihan ijazah tahap kedua bagi ratusan siswa dari keluarga tidak mampu. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Hari Pendidikan Nasional di SDN Cimahpar 5 Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Presiden Prabowo dan juga rombongan disambut meriah para pelajar SD dan warga sekitar yang datang ke lokasi acara. Para murid sekolah yang hadir diberikan paket souvenir dari Presiden
yang berisi tas sekolah, alat tulis, buku tulis, tempat pensil, dan botol minum. Presiden Prabowo didampingi oleh Menko PMK Pratikno, Menseskap Teddy Indrawijaya, dan juga Mendikdasmen Abdul Muti. Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis TV One, ada Yohanes Leonardo yang saat ini berada di SDN Cibahpar 5 Bogor, Jawa Barat untuk mengetahui kegiatan Hardiknas yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Ardo, selamat sore. Kita tadi sudah menyimak pidato dari Presiden dan juga peluncuran. Apa kegiatan yang berlangsung saat ini? Ya, selamat sore Agita. Untuk rangkaian acara sendiri tadi memang mungkin sekitar pukul 15 lebih 20 menit itu selesai untuk speech ataupun juga sambutan diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga sekaligus juga peresmian dari agenda peluncuran yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya yang menarik yang kami garis bawahi adalah soal renovasi di bagian infrastruktur sekolah. Salah satunya di SD Negeri Cihampar 5, Kota Bogor, Jawa Barat. Dan tadi memang disampaikan ada beberapa poin selain renovasi bangunan, juga ada beberapa lanskap dan juga konsep yang coba dimutakhirkan begitu oleh Presiden Prabowo Subianto dan didorong kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti, di mana Presiden Prabowo Subianto mendorong untuk melakukan evaluasi dan pengawasan anggaran, kemudian juga rencana untuk digitalisasi dan juga modernisasi pendidikan, karena tadi ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa ada tadi virtual board atau board virtual interaktif yang diaplikasikan kepada sejumlah siswa di SD Negeri 5 Cihampar Bogor, Jawa Barat, di mana kemudian tadi yang digarisbawahi juga menurut Presiden Prabowo Subianto untuk targetnya di tahun 2026 tahun depan, begitu semua sekolah sudah memiliki fasilitas virtual board interaktif tadi yang mana dapat kemudian menunjang kebutuhan pembelajaran, kegiatan belajar dan juga mengajar siswa sekolah-sekolah di Indonesia, karena lagi-lagi tadi Presiden juga mengatakan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu yang menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dan juga jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, termasuk tadi juga diperkuat lagi oleh pernyataan Profesor Abdul Muti yang mengatakan ada anggaran sebesar kurang lebih 160 triliun rupiah yang rencananya akan digulirkan untuk kemudian difungsikan untuk mengembangkan sektor pendidikan. Tidak hanya soal fasilitas dan juga layanan digitalisasi tadi juga yang coba disampaikan adalah kesejahteraan para guru juga menjadi fokus utama para sektor pemerintah maksud kami, karena yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk apresiasi guru ini merupakan salah satu yang coba dikomunikasikan dan juga coba didorong dalam pemerintahannya. Dan tadi juga Presiden Prabowo yang didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di antara ada Menko PMK, ada Pratikno, kemudian juga ada Seskap, tadi ada Letkol Teddy Indrawijaya, kemudian juga ada pimpinan Komisi 10 DPR RI, disambung juga beberapa pejabat negara seperti tadi ada Kepala Staf Kantor Kepresidenan, ada A.M. Putranto yang kemudian mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan atau juga peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2025 di SD Negeri Cihampar 5 Bogor, Jawa Barat. Dan tadi juga dipertegas kembali oleh Profesor Abdul Muti seusai acara, karena memang setelah acara selesai tadi Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan langsung bergeser. Sementara itu tadi Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Abdul Muti mengatakan bahwa untuk anggaran tersebut akan segera dievaluasi dan akan segera dipercepat untuk alokasi maupun juga penempatan pos-pos mana saja yang akan diprioritaskan, karena memang untuk pembangunan sekolah sendiri tadi ditargetkan bahwa dari pemerintah akan menargetkan setidaknya 11.000 sekolah dari total 330.000 sekolah yang menjadi target, dan ini coba disampaikan juga oleh Profesor Abdul Muti untuk mengedepankan pembangunan sekolah dan mempercepat alokasi anggaran tersebut untuk segera membangun total ada 330.000 sekolah yang ingin dibangun kembali oleh pemerintah pusat. Sementara demikian kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo, informasi langsung dari Bogor, Jawa Barat.
Dan pemirsa, memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, Pemprov Jakarta menyerahkan pemutihan ijazah tahap kedua bagi ratusan siswa dari keluarga tidak mampu. Memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, Gubernur Jakarta Pramono Anung bertindak sebagai inspektur upacara dalam upacara yang digelar di lapangan Balai Kota. Wakil Gubernur Rano Karno menyerahkan pemutihan ijazah tahap kedua untuk 371 siswa dari keluarga tidak mampu. Program ini merupakan bagian dari janji 100 hari kerja Pemprov DKI. Pemprov DKI akan memperpanjang jam buka perpustakaan hingga malam hari guna memberikan akses pendidikan lebih luas bagi anak-anak di Jakarta. Dalam kesempatan ini tadi kami juga menyerahkan pemutihan tahap kedua. Tahap pertama berjumlah 117 siswa. Tadi tahap kedua telah disampaikan 371 siswa. Dan sekarang ini sudah terdaftar yang akan diputihkan di tahun ini. Pembiayaannya juga sudah disiapkan sejumlah 6.652 siswa. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini harus hadir dan kami bersyukur Basnas Basis membantu ini bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga pemerintah DKI Jakarta ini. Ya, beragam cara dilakukan sekolah untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Di Serang, Banten, para guru mengenakan busana adat Baduy. Di Sika, NTT, ribuan pelajar serentak menari hegong. Beragam cara dilakukan sekolah untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Di SDN Banjarsari 5 Kota Serang, upacara berlangsung hikmat. Para guru menjadi petugas upacara dengan pakaian adat Baduy serba hitam, lengkap dengan ikat kepala berwarna biru tua bercorak batik. Tujuannya memperkenalkan budaya khas Banten. Sementara para murid berseragam pramuka. Di Pati, Jawa Tengah, ratusan murid sekolah dasar mengikuti lomba lari 1000 meter yang digelar oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Selain untuk memperingati Hardiknas, lomba lari ini juga untuk mencari bibit pelari handal yang kelak dapat menyumbang medali untuk Indonesia. Juaranya akan mewakili Kabupaten Pati pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun ini. Sementara di Sika, Nusa Tenggara Timur, 2025 pelajar menari hegong sebagai bentuk dukungan kebangkitan dunia pendidikan. Tarian hegong adalah tari tradisional Sika yang melambangkan kebersamaan dan persaudaraan. Saat menari hegong, ribuan pelajar membentuk formasi Maumere of Flores. Tarian digelar serentak di 21 kabupaten kota di NTT. Tim TV One mengabarkan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di SMA Negeri 2 Bandung, Jawa Barat. Dalam momentum peringatan Hardiknas, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet memimpin jalannya upacara Hardiknas di sekolah. Menurut Adiana, momentum Hardiknas selain untuk mengenang kembali jasa-jasa pahlawan sebelumnya, juga dimanfaatkan untuk mengingatkan kepada seluruh mahasiswa atau siswa-siswi agar bijak dalam menggunakan media sosial. KPID Jawa Barat pun mengajak siswa-siswi sekolah untuk kembali mencari kebenaran informasi atau berita melalui siaran televisi dan radio yang terverifikasi agar tidak termakan hoax. Satu, memperingati Hardiknas, dan kedua memang menyampaikan informasi kepada adik-adik SMA tentang disrupsi informasi gitu, bahwa ancaman itu tidak hanya
berada pada konteks fisik, tapi hari ini ancaman itu melalui informasi media yang berbasis internet, dan kami juga menekankan bahwa kembalilah ya menonton televisi dan mendengarkan radio untuk mengkonsumsi informasi yang dipercaya gitu ya untuk adik-adik SMA 2 Bandung ini. Selanjutnya usai jeda pemirsa, pemerintah resmi melepas para jemaah calon haji Indonesia ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun 2025. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Merah Putih. Pemirsa, pemerintah resmi melepas para jemaah calon haji Indonesia ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun 2025. Pelepasan dilakukan secara resmi di embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur pada Kamis malam. Kloter pertama jemaah calon haji dari embarkasi Pondok Gede, Jakarta malam tadi diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Sebelum berangkat ke Arab Saudi pada Jumat dini hari, sebanyak 393 jemaah dikumpulkan terlebih dulu di gedung SG1 Asrama Haji untuk mendengarkan sejumlah arahan. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam acara ini, seperti Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Kepala BPKH Fadlul Imansyah. Dalam pelepasan ini, Menteri Agama secara simbolis memberikan bantuan kursi roda kepada jemaah lansia untuk menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Menak juga memastikan seluruh petugas telah siap menyambut jemaah di Madinah dan Mekah. Mengecek seluruh persiapan haji di Madinah, karena mereka ini kan nanti akan langsung ke Madinah. Kita sudah siap di situ, petugas-petugas yang berfungsi sebagai tim advance dan pendamping yang berjumlah 350 orang itu sudah berada di pos tempatnya masing-masing, sudah siap untuk menjemput seluruh jamaah haji kloter pertama ini, karena mereka langsung ke Madinah. Kloter 1 embarkasi Jakarta ini diberangkatkan pada Jumat dini hari sekitar pukul 00.45 melalui Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Selain kloter pertama, kloter 2 dan kloter 3 embarkasi Pondok Gede juga akan diberangkatkan ke Tanah Suci hari ini. Mereka akan berangkat dari Terminal 2F yang memiliki lounge berdaya tampung 2.000 orang. Jelang keberangkatan pagi tadi, para jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 3 embarkasi Pondok Gede menyempatkan diri berfoto di Terminal 2F dengan latar belakang pesawat yang akan mereka naiki. Mereka terlihat sangat antusias untuk menunaikan rukun Islam kelima tahun ini. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Jemaah calon haji kloter pertama yang berangkat Jumat dini hari telah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi pagi ini waktu setempat. Kedatangan para jemaah tersebut disambut oleh sejumlah perwakilan negara yang ada di Arab Saudi. Kedatangan jemaah calon haji asal Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah disambut langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad. Sambutan dilakukan dengan hangat, di mana Duta Besar dan petugas haji Indonesia memberikan setangkai mawar sebagai simbol selamat datang di Tanah Suci. Senyum penuh syukur pun mewarnai kedatangan jemaah calon haji Indonesia yang antusias untuk menjalankan rukun Islam kelima. Jemaah pertama yang tiba antara lain dari embarkasi Jakarta yang mendapat pelayanan fast track guna mempermudah dan mempercepat pergerakan jemaah. Usai penyambutan, para jemaah selanjutnya menuju ke bus yang telah disediakan petugas haji untuk menuju ke penginapan masing-masing di kawasan Masjid Nabawi. Para petugas haji juga dengan sigap melayani para jemaah lansia yang menggunakan kursi roda hingga naik ke dalam bus. Alhamdulillah pagi ini kami menerima kedatangan kloter JKG1 dan hampir bersamaan juga landing LOP1. Secara umum layanan yang diberikan kepada jamaah JKG1 berjalan dengan lancar, meskipun ada penundaan kedatangan, tapi alhamdulillah semuanya bisa dilayani dengan baik, termasuk seluruh jamaah lansia dapat dilayani dengan baik, tidak ada kendala apapun. Selain jemaah embarkasi Jakarta, jemaah embarkasi Lombok juga sudah tiba di Bandara Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, tim TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, selain memberangkatkan ratusan ribu jemaah, petugas haji juga harus mengurus koper-koper milik para jemaah yang jumlahnya tak kalah banyak. Apalagi koper yang dibawa para jemaah bentuk dan warnanya seragam. Namun para jemaah punya cara unik untuk membedakannya. Seperti apa caranya? Berikut liputan selengkapnya dari Syahda Yustiza. Seperti inilah ratusan koper milik jemaah calon haji dari embarkasi Jakarta yang akan berangkat ke Tanah Suci. Sekilas, bentuk dan warna koper mereka sangat mirip, yaitu berwarna putih, merah, dan biru. Namun ada cara unik untuk membedakan koper milik jemaah agar tidak tertukar dengan jemaah lainnya. Ya pemirsa, kebetulan juga setelah tadi kita mewawancarai di sini memang sebelum mereka memasuki ruangan yang memang tadi menjadi tempat pengecekan kesehatan, tempat pengecekan dokumen, kita bisa melihat bahwasannya koper-koper yang memang dibawa oleh jamaah ini sebetulnya jenisnya sama pemirsa. Tapi saya mau nunjukin kepada pemirsa, ini juru kamera saya Gunadi akan mengambil gambar bahwasannya untuk masing-masing koper ini diberikan penanda terpisah, di mana selain memang ada nama dari calon jemaah haji itu sendiri, tetapi di koper-koper ini dipasangkan kain-kain berbentuk pita dengan model dan juga jenis yang berbeda-beda. Dimana kalau tadi kami sempat bertanya kepada salah satu petugas yang ada di sini bahwa untuk pita-pita yang dipasangkan di masing-masing koper ini merupakan salah satu bentuk kreativitas dari para calon jamaah haji yang memang untuk mendesain atau membedakan jenis koper mereka sebelum nantinya mereka akan berangkat ke Tanah Suci. Dan memang ini merupakan salah satu hal yang unik dan juga menarik karena sebelum berangkat ke haji dengan jenis barang yang tipikalnya hampir sama, kemudian juga jamaah yang bermacam-macam, tentunya ini juga menjadi aware tersendiri atau kesadaran tersendiri untuk memperhatikan masing-masing barang bawaan, salah satunya untuk membedakan satu koper dengan koper yang lainnya antar masing-masing jamaah. Nah, yaitu dia tadi pemirsa, bagaimana kemudian kita tadi melihat masing-masing koper dari para jamaah. Dan sekian dari Jakarta, Syahda Yustiza, Gunadi Cahya, TV One mengabarkan. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Merah Putih. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Kabar Petang. Mewakili kami bertugas, saya Gita Mahli mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.